Innallaha azizun ghafur. Sadaqallahul aliyyul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan lantunan ayat demi ayat suci Al-Quran yang tadi dibacakan bisa menambahkan keimanan di dalam rohaniyah kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kemudian acara yang ketiga, acara pengajian bersama Syekhuna Syekh Muhammad Nuruddin Marbu Banjari Al-Makki hafizahullah ta'ala. Untuk itu waktu dan tempat kami persilahkan dengan seluas-luasnya. Falyatafadhal masykur. Shallu ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq. ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. وبعد أحبابنا في الله ضيوفنا الأعزاء yang walaupun jadwal yang sudah diatur oleh panitia bahwasanya detik-detik sekarang dan untuk pengajian kitab Al-Ibar di Majmu' Kisah Khairul Bashar yang sudah berlangsung pengajian kita sejak pada beberapa hari yang lalu, dan pada siang hari tadi pengajian kita sampai kepada halaman 64-65. Di sana ada satu topik yang diletakkan di sebelah kiri halaman 65, isyaratuhu sallallahu alaihi wasallam di Abi Hurairah bima yakunu sababan lil hifzi. Isyarat daripada baginda Nabi kepada Sayyidina Abu Hurairah untuk menguatkan ingatan. Saya bacakan satu buah hadis atau satu buah riwayat dari sejumlah sekian mukjizat yang terkumpul di dalam kitab Al-Ibar. Anil A'raj fi qouli tabaraka wa ta'ala innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda al-ayah. Qala Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu innakum taqulun aktsara Abu Hurairah min Nabi sallallahu alaihi wasallam wallahu al-mau'id. Jadi asal muasal hadis ini diriwayatkan itu adalah omongan yang kurang nyaman didengar di kalangan masyarakat tentang Sayyidina Abu Hurairah yang terlibat dalam periwayatan hadis yang dengan jumlah bilangannya lebih banyak daripada hadis-hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Nabi kita lainnya, yang walaupun juga diantaranya dengan kibarus sahabat yang sejak daripada Nabi kita di Madinah, di Mekah lagi, mereka sudah masuk Islam. Jadi bagaimana kira-kira dengan salah seorang sahabat yang masuk Islamnya pada tahun yang kelima? Tapi ternyata dengan jumlah bilangan riwayat hadis-hadis yang beliau riwayatkan justru sampai sekian kali lipat lebih banyak daripada riwayat hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abi Bakr, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, dan juga dengan sahabat-sahabat Nabi kita lainnya. Jadi dengan beliau, komen yang seperti itu beliau lewatkan saja, tidak masalah, tidak problem. Tapi hina ma'adzaru kita, saat ketika omongan itu senantiasa diperdengarkan, komentar dari sana, komentar daripada sini,
Maka dengan beliau secara terpaksa harus menceritakan fakta nyata juga dengan kejadian yang berlaku. Jadi kata beliau, qala innakum taqulun aksar Abu Hurairah ta'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa innakum taqulun ma balul muhajirin wal ansar la yuhaddisuna an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bihadil ahadis. Pelajaran yang pertama yang kita ambil, sehebat apapun kita, kalaulah dengan maqam dan posisi kita sudah setara dengan kibarul arifin sekalipun, tetap saja kita tidak akan luput daripada taklik, takik, komen atau juga dengan komentar yang negatif terhadap kita, yang walaupun kita merupakan orang yang terbaik di dunia. Sayyidina Abu Hurairah, sahabat Nabi, wal muksiruna fi riwayatil khabar, termasuk orang yang terbanyak telah meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pun ternyata tidak luput daripada komentar-komentar negatif daripada mereka, yang diantaranya kejadian yang berlaku. Aksar Abu Hurairah fi riwayat hadis Rasulullah, sedangkan dengan beliau bukan orang yang pertama, bukan orang yang terdahulu memeluk agama Islam. Qala radhiyallahu ta'ala anhu, wa inna ashabi minal muhajirina kana tashghaluhum sadaqatuhum bil aswaq. Kalau dikatakan sahabat-sahabatku dari kalangan kaum muhajirun dan ansar dalam meriwayatkan hadis-hadis Nabawi tidak sebanyak hadis-hadis yang meriwayatkan. Kalau dengan kaum muhajirun sibuk dengan urusan bisnis, kalau dengan kaum ansar sibuk dengan urusan pertanian. Oke, alhamdulillah selesai, sudah terjawab. Wa inna ashabi minal ansar kana tashghaluhum arduhum wal qiyamu 'alaiha wa inni kuntu ra'an miskinan. Ya, miskinan, saya adalah seorang miskin. Al-maskanatu, hidup miskin, tak punya apa-apa, itu tidak menghalang seseorang untuk menjadi orang yang paling dekat di sisi Allah Jalla wa'ala. Dari kanan ke kiri, mungkin barangkali hanya Dr. Sabran saja yang sudah ada peluang bertemu dengan Bapak SBY sejak pada beberapa waktu yang lalu. Tapi kalau kita tanyakan dengan yang lainnya, daripada yang duduk di depan antum, minta maaf, sampai kepada yang penghujung, mungkin kita belum punya kesempatan ketemu dengan presiden kita, atau ketemu dengan salah seorang daripada pejabat atau dengan pegawai tinggi kerajaan dan desa-desa. Ya, tentu dengan kita tidak ada rasa kecil hati, kita tidak merasa kecewa. Kalau pada tudingan seumpama kita tidak berikan peluang dan kesempatan untuk ketemu dengan mereka, sebab kita juga tahu kita posisi kita di mana, posisi mereka juga bagaimana. Itu bukan suatu hal yang aneh. Tapi yang walaupun demikian, kalau pada saat dengan seseorang tadi dijemput, mungkin karena ilmunya, mungkin karena jabatannya, mungkin karena kedudukannya, mungkin juga karena hartanya, mungkin juga karena politiknya, itu diantara daripada asbab-usabab yang dengan kita bisa ketemu dengan orang-orang gede. Semiskin apapun kita, sekerdil apapun kita, selemah apapun kita, sehina apapun kita, tetap juga dengan ahkamul hakimin boleh menjemput dan juga memberikan penghormatan dan penghargaan kepada kita. Jangan malas untuk menjadi tetamu Allah, di mana dengan pintu rumah Allah senantiasa terbuka selebar-lebarnya. Kapan pun kalau kita datang ke istana jam 2 pagi atau jam 1 enggak bakalan dibukai. Tapi kalau pada saat dengan kita menutup pintunya Allah Jalla wa'ala, kapan pun, malam, siang, dalam kondisi, dalam keadaan seperti apa saja, kalau Anda katakan ya Rabb, jawabannya labbaik. Tengah malam, di waktu capek, di waktu kita sedang berehat di tempat yang terpencil, tidak ada yang melihat, tidak ada yang tahu. Mungkin kalau dengan kita dengan pegawai istana dikatakan lagi sibuk atau kecapean atau ada tetamu atau juga ada undangan, sementara dengan Al-Maula Jalla wa'ala terbuka untuk menerima kita di mana saja kita berada tanpa ada sekatan
waktu ataupun juga tempat dan tanpa membeda-bedakan antara satu dengan yang lain. Abu Hurairah kana rajulun miskin. Abu Hurairah ini adalah seorang miskin, tapi tidak masalah kalau miskinnya kita tuh hanya dengan duit, miskin dengan harta, miskin dengan jabatan, miskin dengan kedudukan, miskin dengan kebutuhan hidup, tapi tidak boleh miskin dengan ibadah. Tidak boleh miskin dengan zikir dan muraqabah ubudiyah kepada Allah Jalla wa Ala. Kalau tidak, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya adalah salah seorang daripada miskin. Untuk uksiru mujalasata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Miskinnya Abu Hurairah, tapi justru berpeluang dan berkesempatan untuk senantiasa dan selalu dengan Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Daiman ma'ahu. Qala radhiyallahu ta'ala uhdiru idza ahduru idza ghabu. Hadir di saat mereka tidak ada, wa ahfadu, dan saya menghafal di saat mereka lupa. Wa inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, dan sesungguhnya dengan baginda Nabi haddatsana yauman, telah meriwayatkan beberapa hadis atau telah memberikan bimbingan dan panduan kepada kami pada suatu ketika. Nabi kita bersabda, "Ma yabsut thawbahu hatta abrugha min hadithi tsumma yaqbiduhu ilaihi." Sesiapa saja yang membuka selendangnya, yang membuka kainnya, pada saat aku berbicara, barang siapa membuka selendangnya, thawbahu, pada saat aku berbicara, saat ketika aku meriwayatkan hadis, atau pada waktu aku memberikan pedoman dan bimbingan kepada kalian, kemudian setelah hadis selesai diriwayatkan, atau setelah aku selesai menyampaikan ungkapan, bimbingan, nasihat yang aku sampaikan kepada kalian, yaqbituhu ila nafsi, kemudian dirangkumkan kain selendang tadi itu ke dadanya. Qala summa yaqbiduhu ilaihi fa innahu la yansa syai'an abada. Dia tidak akan melupakan apa saja, tidak akan ada sesuatu yang lepas daripada ingatannya. Pikir sejenak. Ini dibuka habis ceramah Akhuna Al-Fadhil Syekh Lutfi, kita rangkumkan ke dada kita begitu. Ada apa di sini? Ada apa? Tidak ada apa-apa. Tidak ada apa-apa. Tapi ternyata dengan kesannya, Masya Allah, tabarakallah, kalau seandainya setelah diobatin, ataupun juga kalau seandainya diletakkan beberapa hard disk di sini, atau juga ternyata diletakkan laptop di belakang, atau juga diletakkan beberapa peralatan komunikasi, atau juga dengan seumpama MP3 kecil sekali, diletakkan di sebelah kuping yang sebelah kanan atau juga kiri, nempel di situ, itu oke saja. Tapi kalau dengan seumpama kain, cuma hanya sudah selendang saja, setelah selesai pengajian pun nanti ente letakkan ke dada kamu. Maka dengan Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala pun juga melakukannya. Karena Nabi kita janjikan, innahu la yansa syai'an sami'ahu minni abada. Tidak akan ada sesuatu yang terlupakan yang didengarnya daripada aku selama-lamanya. Maka aku pun menghamparkan pakaianku, awqala nimrati. Summa haddatsana, setelah Nabi kita menyampaikan beberapa buah riwayat kepada kami, qabatu ilayya wallahi, kata Sayyidina Abu Hurairah, demi Allah, setelah saya letakkan selendang dari itu ke dadaku, wallahi, dengan menggunakan bahasa sumpah, ma nasitu syai'an sami'tuhu minhu, aku tidak pernah melupakan sesuatu yang pernah aku dengar daripada beliau. Wallahi wa imullahi laula annahu fi kitabillahi ma haddatsukum bi syai'in abada, kalau bukan karena dengan ancaman daripada Al-Qur'an, aku tidak akan meriwayatkannya kepada kalian. Jadi kenapa diriwayatkan? Sebab kadang-kadang dengan riwayat yang kita itu beresiko tinggi. Pada saat menyampaikan hukum agama, sekedar mengungsikan pengalaman. Ustaz Muhammad Kulai Johor pernah membawa saya ke sebuah jabatan yang namanya jabatan hasil atau apa lebih kurang seperti itu. Saya tahu jabatan hasil ini berarti memungut cukai, memungut pajak. Berpajakkanlah kalau dengan kita di sini. Jadi hasil negara dengan income tax-nya, dengan hasilnya, dengan biaya cukainya dipungut oleh jabatan tadi itu. Saya diundang ceramah di situ.
Pengalaman yang kedua, salah satu daripada sahabat kita di KL bernama Haji Azhari. Saya dibawa kemana? Untuk bersama di Maybank Malaysia. Saya tahu adalah bank konvensional. Apa yang berlaku? Tenggorokan kering. Sebelum ceramah sudah kering. Sebelum buat pengajian sudah kering. Kenapa? Sebab pertama, apa yang akan disampaikan. Kemudian yang kedua, apakah saya bisa jujur dengan ilmu yang saya miliki. Kemudian yang ketiga, bagaimana kalau saya akan berdampak negatif. Mungkin saja setelah kejadian tadi itu akan di blacklist saya di Malaysia. Banyak kemungkinan yang akan berlaku sehingga membuat tenggorokan jadi kering. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sekarang ada 2 gelas air, satu dingin, satu panas. Pilih yang mana satu. Yang walaupun saya kehausan pada waktu itu, saya katakan minta maaf, saya terus terang saja haus. Tapi setetes air pun saya tidak akan minum daripada air yang disajikan di sini. Sebab ini syubhat dan juga daripada hasil yang diragukan. Laksana jadi tegang. Ngomong begitu berisiko, masalah. Jadi yang tadinya oke-oke saja, mereka masih bisa santai, releks begitu. Tapi begitu dengar begitu permulaannya, yang walaupun saya dahaga, di 2 kali saya berucap seperti itu. Kali pertama pada tu di Johor, kali kedua pada tu di KL. Di mana? Di Maybank. Bangun tinggi, oh masalah tabarakallah. Saya tahu Maybank pada itu belum ada syariatnya atau belum ada Islamiknya, yang ada konvensionalnya saja. Berarti ini daripada mereka baginda laknat kumpulan atau tiap orang yang terbabi dengan perkara haram yang walaupun secara tidak langsung. Allahu Akbar. Itu resiko menyampaikan hukum hakam cukup beresiko tinggi. Jadi tidak sebagaimana kita pahamin kalau pada waktu menyampaikan sesuatu oke-oke saja. Itu kata Sayyidina Abu Hurairah. Saat ketika mereka katakan asal Abu Hurairah, aku tidak pedulikan komentarnya seperti itu kalau bukan kena dengan ancaman daripada kitab Allah Jalla wa'ala. Untuk apa dengan aku menyampaikan hadis-hadis yang kadang-kadang akan berdampak negatif dalam kehidupanku. Laula ayatun fi kitabillah innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda. Itu ayat yang beliau maksudkan. Jadi kata orang lain yang untung, aku yang akan menanggung resikonya. Tapi karena sebagai satu kewajiban, mau tidak mau kita sampaikan terlebih dahulu. Bagaimana dengan kesan yang akan berlaku? Insya Allah kalau niatnya betul dan kalau dengan tawajuhnya pun juga betul, saat ketika hukum hakam tadi itu kita sampaikan kerana Allah atas sebagai satu tanggung jawab kita terhadap agama, insya Allah kita akan mendapatkan perlindungan, hifz'aun, hirasah daripada Allah Jalla wa'ala. Itu tentang hadis atau salah satu daripada hadisul mu'jizat yang kita kumpulkan di dalam kitab Al-Ibar, yang walaupun diberikan waktu sepanjang-panjangnya tetapi yang saya batasi. Sebab kenapa? Sebab tadi saya sudah meminta kepada akhir al-fadil munajat, kita tadi sudah munajat di atas, doa sudah juga kita berdoa di atas, tinggal satu saja lagi, itu sisi interaktif, soal jawab atau dialog. Saya akan berikan waktu hanya dalam 20 menit. Selepas itu waktu akan saya berikan, punya saya, bukan penelitian, punya saya akan berikan waktu saya kepada Syekh Lutfi untuk menyampaikan mau'izah hasanah pada malam hari yang penuh dengan barakat ini. Silakan yang ada soalan atau yang ada sebarang pertanyaan, silakan. Kiai dulu, entah sudah sering bagi Kiai tadi. Kiai tidak masuk, jawab ini Kiai tidak datang, melainkan pada malam terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Ya baik Kiai, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada mic. Saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih dan mohon maaf. Nampaknya di zaman sekarang pun terjadi seperti polemik berkaitan
Indonesia pun terlibat di dalamnya adanya kelompok Syiah, di samping kita semuanya adalah Sunni. Ada suatu pertanyaan bahwa hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari oleh Abu Hurairah, sanadnya itu dikritisi oleh kelompok Syiah terutama. Kata mereka itu, mana mungkin Abu Hurairah bisa menyampaikan begitu banyak hadisnya, sedangkan kehidupannya seperti tadi yang diterangkan tidak begitu lama. Nah, ini mudah-mudahan Syekh bisa mempertajam kembali biar untuk keyakinan bagi kami, andai kata ada pertanyaan seperti itu bisa menjawabnya. Kemudian selanjutnya itu masalah Syiah itu sendiri, saya belum begitu banyak mengetahui. Konon kabarnya banyak sekte-sektenya. Nah, Syiah yang bagaimana yang bisa kita toleransi, dan Syiah yang bagaimana yang nampaknya tidak bisa kita toleransi. Ini pun masih ikhtilaf. Ada juga ulama yang menyatakan Syiah itu di luar Islam atau murtad. Nah, ini juga buat saya pribadi masih bingung begitu ya, apabila kita ikut apa resikonya, sedangkan walaupun bagaimana di dunia ini Syiah lebih dari 10% umat Islam di dunia. Bismillahirrahmanirrahim. Ada dua pertanyaan. Yang pertama berkenaan dengan jumlah bilangan hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala yang dengan jumlah bilangannya hampir lebih daripada 5.000 buah hadis. Bahkan beliau pada urutannya di atas. 5.000. Jadi beliau jadi pada urutan yang pertama. Bukan hafal Zubat, bukan hafal Mustalah, cuma itu di antara yang terhafal. Wal muksiruna fi riwayatil khabar Abu Hurairah yadihi Ibnu Umar. Wa Anasun wal bahru wa Anasun wal bahru kal khudriyi wa Jabirun wa zaujatin Nabi. Jadi yang terbanyak dalam meriwayatkan hadis-hadis Rasulullah itu adalah Sayyidina Abu Hurairah, kemudian berikutnya Sayyidina Abdullah bin Umar, kemudian berikutnya Sayyidina Anas bin Malik, kemudian wa bahru kal khudriyi Abdullah bin Abbas, sebagaimana dengan Abi Sa'id al-Khudri 5, kemudian dengan Sayyidina Jabir wa Jabirun wa zaujatun Nabi Sayyidatuna Aisyah yang ke-7. Sayyidina Abu Hurairah pada urutan yang pertama. Jadi bagaimana bisa sebanyak itu jumlah bilangan riwayat yang beliau riwayatkan? Jamil, dengar saya. Jamil duduk berapa lama di sini? Sejak daripada hari Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Kalau Jamil catat semua yang saya omongkan selama 4 hari ini, kira-kira catitannya tuh sebesar apa? Baju saya, pia saya, senyum saya, duduk saya, makan saya, minum saya, canda saya, semuanya Jamil catat. Sejak daripada Jamil datang ke sini, mungkin saya duduk di saung, di gazebo, mungkin saya ikut ngatur-ngatur dengan kawan-kawan, mungkin Jamil dia saya pakai serba putih, mungkin Jamil dia saya kadang-kadang nggak pakai sorban, mungkin Jamil saya kadang-kadang dia saya pakai jubah, kadang-kadang nggak pakai jubah, kadang-kadang makan dengan santri, kadang-kadang makan pindah dari sana sini. Itu semuanya akan menjadi hadis kalau seandainya daripada Sayyidina Rasulullah. Baru dalam 3-4 hari saja, insya Allah dengan saudara kita Jamil akan mampu untuk menulis dan juga mencatat pergerakan saya selama 4 hari di sini. Ini misal, selama 4 hari di sini, insya Allah mungkin tidak kurang daripada dalam 500-an macam yang dilihat.
makannya seperti apa, duduknya seperti apa, ngobrolnya seperti apa, nasihatnya seperti apa, marahnya seperti apa, handphonenya juga seperti apa. Bab handphone saja kadang-kadang sampai 5-16 menit kita ulang kembali dalam hari ini. Apa? Pernah main bola nggak? Kelas apa? Kelas dunia? Lokal? Antar lokal? Kampungan? Mungkin dengan lapangannya pun juga nggak cukup ukuran barangkali. Pemainnya cukup 11 orang. Kurang. Yang lain? Pernah main bola? Pernah? 11-11. Jadi pertandingan bola yang dimanapun, dunia, kelas lokal, internasional, nasional, itu tidak pernah kita lihat dengan pemainnya membawa handphone ke lapangan atau ke stadion. Ada? Insya Allah tidak ada. Jadi kalau dengan pemain bola sepak atau pemain bola saja, ternyata dengan mereka mampu untuk meninggalkan handphone di luar, untuk tidak mengaktifkannya, tapi membuat saya rasa tidak ada, memang tidak ada. Itu secara pasti tidak ada. Kira-kira apa yang mereka raihkan rasa Malaysia, apa yang mereka pertimbangkan, itu tidak lebih daripada stadion, tidak lebih daripada lapangan bola saja. Bagaimana kita kalau dengan masjid? Bagaimana kita dengan majelis zikir? Bagaimana kita dengan majelis ilmu? Kalau dengan pemain-pemain bola sepak masih bisa meraihkan dan menghormati stadion, padang atau dengan lapangan mereka, Masya Allah, tabarakallah. Bagaimana dengan kita sebagai seorang muslim tidak bisa untuk menghormati dan memuliakan rumah Allah Jalla wa'ala? Ingat yang itu saja, insya Allah handphone tidak akan kita bawa. Kalau terbawa atau kalau kita bawa pun akan kita matikan. Itu sudah berapa? Satu, Syekh berbicara tentang bab handphone. Kemudian yang kedua dengan argumentasinya. Kemudian yang ketiga dengan dalil-dalilnya. Kemudian secara logiknya. Itu sudah 4 hadis di situ. Belum lagi dengan saya ngobrol dengan kawan-kawan, itu sudah misal. Jadi kalau kita bergaul dengan Pak Kiai, kalau kita sama-sama pergi ke Maroko, sama-sama kita pergi ke Mesir, jadi sama-sama mengamat segala-galanya. Janggut Pak Kiai sudah banyak yang putih, uban, kumis, janggut, kepala. Kemudian saya lihat style Pak Kiai pakai sorban seperti itu, saya catat. Cincin di jari manis, saya catat. Baju hitam, saya catat. Biji nggak pakai sorban, saya catat. Semuanya saya catat. Untuk yang ada sekarang ini saja mungkin sudah tidak kurang daripada dalam 20-an. Tapi tadi pada waktu makan, ternyata pakai makannya dengan siapa? Karena itu toh, sunatnya itulah. Sunnah Nabi, af'al, aqwal, takriran. Apa yang Nabi kita sebut, apa yang Nabi kita laksanakan, dan juga apa yang Nabi kita lakukan, itu akan menjadi sunnah. Jadi dari sudut mana banyaknya. Dengan salah seorang kita pun, kalau pada waktu kita bergaul, dalam hitungan bulan saja, kita sudah mampu mencatat ribuan daripada status ceritanya, ucapannya, perilakunya, perangainya, perbuatannya, muamalahnya, ila akhirnya. Itu secara logikanya seperti itu. Sementara dengan yang keduanya, seperti yang disebutkan tadi, Masya Allah, tabarakallah. Kalau dahulu wajar-wajar saja dengan Syekh tidak percaya. Kalau dahulu wajar-wajar saja dengan orientalis tidak menerima jumlah bilangan riwayat yang sebanyak itu. Tapi di zaman dunia modern sekarang, bagaimana dengan peralatan komunikasi canggih? Yang kurang canggih pun, seumpama handphone Nokia dengan Sony Ericsson atau juga Nokia dengan Samsung, bagaimana dengan kita bisa membluetoothkan, mengalihkan program daripada handphone yang ini kepada handphone yang kita punya? Tidakkah kira-kira itu sebagai suatu isyarat daripada baginda Nabi yang pada suatu ketika nanti akan dapat kalian rumuskan rahasia tersebut, letakkan di depan, kemudian dirangkumkan ke dada seperti itu, seakan-akan membluetooth semua pembicaraan yang dibicarakan tadi itu dimasukkan ke dalam program dada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Itu yang disebutkan di dalam hadis. Beliau dah cerita, sahabat-sahabat saya sibuk dengan urusan bisnis. Sebenarnya yang tahu tentang awal Nabi itu adalah Sayyidina Abu Bakrin, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman.
Tapi karena dengan dunia bisnis mereka, kalau dengan Sayyidina Abu Bakar dengan Sayyidina Umar riwayatnya tidak sampai 100, Sayyidina Abu Bakar, itu disebabkan karena peluang dan kesempatan beliau dalam meriwayatkan hadis itu tidak lebih hanya dalam 2 tahunan saja. Satu, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman berada di mana? Berada pada saat para sahabat Nabi masih hidup. Jadi dengan mereka tidak perlukan riwayat, sebab mereka juga tahu untuk apa bertanya dengan Abu Hurairah, untuk apa bertanya dengan Sayyidina Ibnu Mas'ud, untuk apa bertanya dengan Sayyidina Abdullah Ibnu Umar, sedangkan dengan mereka pun juga tahu dan menyaksikan kejadian di depan mata kepala mereka masing-masing, turunnya ayat, gerak Nabi, sikap Nabi, fatwa, nasihat, pandangan, bimbingan daripada beliau, semuanya pada tahu. Tapi beda dengan Sayyidina Abu Hurairah yang berusia panjang setelah Nabi kita wafat sampai pada tahun 50-an. Jadi yang pada saat itu manusianya sudah tidak lagi seperti dengan zaman para sahabat. Di Madinah mereka pada terkumpul. Jadi gambaran yang paling mudah dipahami, Bang Badrian, kalau seandainya Anda tinggal di Mekah, untuk menjadi Syekhul Islam di Mekah itu lambat. Mungkin sampai mati pun tidak akan di Syekhul Islamkan Anda di situ. Contoh kalau kita pergi kemana? Pergi ke Bali, beli rumah di Bali, terus kita bikin pondok di Bali, insya Allah dalam hitungan 3-4 tahun kamu menjadi Syekhul Islamnya di sana. Kenapa? Karena kita tidak banyak saingan. Sayyidina Abu Hurairah juga seperti itu. Di zaman Sayyidina Abu Bakar banyak orang yang tahu tentang hadis, banyak orang yang tahu tentang riwayat. Di zaman Sayyidina Umar pun juga seperti itu. Selain daripada kalau kenapa banyaknya, sebenarnya semuanya banyak, kecuali mereka-mereka yang terbabit dengan dunia bisnis. Tadi sudah kita sebutkan, kaum muhajirun urusannya perdagangan, kaum ansar urusannya pertanian. Saya itu yang penting berisi apa adanya, dah di mana baginda di situ beliau. Jadi mungkinkah kira-kira Syiah menafikan keberadaan baginda Abu Hurairah yang senantiasa selalu dengan Sayyidina Rasulullah SAW? Kalau mereka bisa menafikannya seperti itu, oke. Tapi pada saat suatu fakta nyata yang tidak bisa dipadamkan, tidak bisa dihapuskan daripada lembaran sejarah, orang yang mulazim, orang yang mendapatkan perhatian, yang mendapatkan gelar Aina Abahir, mana dia? Berarti Nabi kita senang betul dengan Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Jadi dengan lekat dan dekatnya beliau dengan baginda Nabi, itu diantara daripada faktor yang menyebabkan jumlah bilangan riwayat lebih banyak. Di samping juga kalau banyak di kalangan para sahabat jadi yang mempunyai riwayat yang sama dan mungkin lebih banyak daripada riwayat Sayyidina Abu Hurairah, tapi tidak mempunyai peluang yang sama untuk menyampaikannya kepada orang lain sebagaimana dengan beliau. Sayyidina Umar sibuk dengan urusan pemerintah, Sayyidina Ali juga sibuk dengan urusan khilafah, Sayyidina Utsman juga sibuk dengan urusan khilafah. Sementara Sayyidina Abu Hurairah enggak ada kesibukan, enggak ada urusan, cuma kerjaan beliau qala haddatsana Rasulullah qala Rasul, seperti itulah lebih kurangnya. Sementara kalau dengan Syiah panjang tidak cukup, dalam 5 menit saja di waktu kita tentang Syiah. Jadi saya ambil yang penghujung saja. Syiah di Indonesia dengan Syiah di Malaysia itu tidak ada perbedaannya. Syiah kita itu datangnya daripada Iran atau juga datangnya daripada Irak. Jadi dengan revolusi Khomeini, dengan kekaguman dunia Islam pada saat itu, kita beranggapan itulah revolusi, itulah yang kita idam-idamkan, yang walaupun sedang berada di dalam persembunyiannya Khomeini, tapi tetap masih bisa mengatur negaranya pada saat itu. Memang betul-betul mengagumkan bagaimana dengan salah satu daripada seorang pemimpin Islam. Yang pertama zuhud, yang kedua masalah tabarakallah, satu-satunya pemimpin dunia Islam yang tidak bersalaman dengan perempuan. Itu manakib daripada Khomeini. Kemudian yang kedua, hidupnya zuhud, nggak ada kemewahan-kemewahan yang kita dengar sekarang ini. Jadi daripada berbagai yang menunjang tadi itu, sehingga sampai diidolakan oleh pemimpin-pemimpin dunia Islam atau juga oleh masyarakat Islam. Tapi yang seperti apapun, baik dengan kitab Al-Hukumat yang ditulis oleh Khomeini atau juga dengan tulisan-tulisan lainnya yang dimuat dengan celaan dan cercaan kepada para sahabat Nabi. Sebab Syiah yang diasuh oleh Khomeini, Rafsanjani dan juga yang ada di Iran sekarang adalah Syiah Imamiyah,
Syiah Imamiyah satu, Syiah yang paling sadis, arti yang cukup lumayan sadis dengan sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan cuma hanya dicerca dan dicaci, bahkan mereka mempunyai beberapa lantunan zikir, beberapa lantunan doa yang dengan doa laknat kepada dua orang sahabat Nabi tadi itu kalau dibaca di waktu pagi akan mendapatkan ganjaran pahala berlipat ganda. Kalau dibaca di waktu petang pun juga akan mendapatkan ganjaran yang sama. Itu sudah ada bacaannya. Satu. Jadi kalau sudah menyentuh, kalau sudah melibatkan kepada Sayyidina Abi Bakar Siddiq dan juga kepada Sayyidina Umar bin Khattab, juga kepada kibarus sahabat secara khusus, kalau sudah itu yang diutak-atik sama mereka, memang ada benarnya atau itulah hakikat yang sebenarnya. Kumpulan yang mengatakan Syiah keluar daripada Islam. Kenapa? Sebab mencerca, mencaci maki kumpulan yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa'ala. Mana Rafsanjani dan Khomeini seketika Allah turunkan firman Allah yang berbunyi kuntum khaira ummatin. Mereka belum lahir. Syiah tidak ada. Terserah dengan Syiah yang mana yang mau disebut. Contoh kita tuh pada para sahabat siapapun tidak mungkin kecuali kalau kita tidak percaya dengan Al-Quran atau kita tidak percaya itu daripada Al-Quran. Kalau mereka katakan itu bukan Al-Quran, dah punah selesai. Kita nggak perlu debat. Kita nggak perlu buang-buang waktu. Kenapa? Sebab kita punya prinsip dan juga kita punya keyakinan dalam ideologi kita. Sesiapa saja yang ingkar dengan sehuruf daripada Al-Quran atau dengan menambahkannya bahwa murtad atau juga bahwa kafir, kekufuran Syiah Imamiyah, Syiah Rawafid. Satu, pertama dengan Al-Quran, yang kedua dengan sahabat-sahabat Nabi. Jadi misalnya seperti firman Allah yang berbunyi Allah kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, itu ayat. Kemudian yang kedua, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Yang minal muhajirin wal ansar itu. Wasabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar. Walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum. Secara maksus, kalau yang disebut itu adalah as-sabiqun al-awwalun daripada muhajirin dan ansar, siapa sekali daripada sahabat? Jadi dengan sanjungan dan penghormatan yang seperti itu daripada Al-Quran, dan juga dengan sanjungan dan penghargaan yang seperti itu juga hanya daripada baginda Nabi Allah bi ashabi la taj'alunhum gharatan min ba'di. Banyak hadis-hadis tentang manaqib para sahabat, dan yang secara khusus itu adalah Sayyidina Abi Bakar dan juga dengan Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhuma. Kalau mereka katakan minta maaf supaya tidak menyita waktu kita, minta maaf supaya tidak membawa atau tidak membuat suasana lebih ketara, tegang antara kita. Itu kan riwayatnya Sunni, bukan riwayatnya orang-orang Syiah. Kami tidak bisa menerima riwayat-riwayat yang ada di dalam kitab Sahih Bukhari, yang ada di dalam kitab